Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung Muslikan dari Allah, kampung Muslikan teman-teman yang mendengarkan siaran ini. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Shad. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah memberi pelajaran kepada Nabi Daud alaihissalam. Pelajaran itu membuat Nabi Daud meminta ampun kepada Allah karena kesalahan yang dia perbuat, dan Allah mengampuni permintaan maaf dari Nabi Daud. Kemudian Allah juga mengingatkan bahwa Nabi Daud dijadikan khalifah di muka bumi ini untuk menghukum atau memberi kebijakan terhadap perselisihan antara manusia atau mengatur manusia dengan hak benar-benar, tidak mengikuti hawa nafsu yang membuat salah dalam mengatur kehidupan manusia dan melencengkan manusia dari jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-27 surat Shad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatila. Dzalika dhannu alladziina kafaruu wa waylun lil ladziina kafaruu minan naar. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan antara keduanya dengan batil, sia-sia tanpa hikmah. Hal demikian itu adalah persangkaan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir dan mereka mendapatkan azab neraka. Nah, sebelum kisah tentang Daud ini diakhiri, ya Allah memberikan satu kaidah, satu pernyataan bahwa fungsi khalifah dari Nabi Daud dan seluruh manusia itu hanyalah satu bagian kecil saja dari keseluruhan penciptaan alam. Ada satu bagian kecil saja. Ada yang lebih besar dari itu. Di antaranya adalah penciptaan langit dan bumi. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatila. Tidak aku ciptakan langit dan bumi ini dengan batil, dengan tanpa hikmah, dengan sia-sia. Jadi begitu. Kalau orang-orang kafir disebutkan dia bilang, "Dzalika dzannul ladziina kafaru wa wailul lil ladziina kafaru minan nar." Orang-orang kafir itu hanya apa? Hanya menganggap penciptaan ini sia-sia aja. Enggak ada maksud apa-apa. Ya, padahal begitu rumitnya penciptaan langit dan bumi. Ya, begitu teraturnya. Gak mungkin kalau nggak ada
maksud dan hikmah. Dan kehidupan manusia adalah satu bagian saja dari ya. Bagaimana setiap hari kita dibangunkan oleh terik matahari kokoh ayam misalnya, selalu begitu, ujungnya tetap di timur matahari awalnya, nggak pernah berubah dari selatan ke utara gitu ya. Begitupun bulan yang selalu mendatangi ya. Apalagi penciptaan bumi yang demikian luar biasa yang diberikan bumi, tempat yang enak buat manusia ya. Ada udaranya, ada airnya, ada hujannya, ada tanahnya, dia bisa berumah di sana, bisa mendapatkan pekerjaan di sana, sehingga keturunan manusia bisa berkembang biak dan mengatur bumi. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Tidak ada yang batil. Ya. Kalau di surat yang lain itu ma khalaqa hada batila. Tidak ada yang batil sesuatu yang kau ciptakan ya Allah. Nah, jadi pengaturan kehidupan berupa tugas-tugas kekhalifahan ya, khalifah di bumi ini itu satu bagian saja ya. Dan itu memang kelihatannya sekarang-sekarang kalau kita lihat bagaimana makhluk-makhluk Allah yang ditampilkan di zaman-zaman sekarang aja kita tahu tuh ya. Zaman dulu mungkin gak pernah tahu ada namanya laut dalam dan banyak penghuni-penghuninya di dalam. Sebelum ada kapal selam nuklir ya, kapal selam bertenaga nuklir yang bisa turun sampai ke bawah, yang di dalam itu gelap, begitu gelap ya, tidak ada matahari di dalamnya, ternyata banyak ciptaan Allah di sana. Ada ubur-ubur yang mengeluarkan cahaya, begitu pun ada ikan yang depannya itu kayak ada lampu untuk memancing. Ya, banyak hewan-hewan yang nggak dikenal dari zaman dulu itu ada ternyata. Ya. Dan dia menjadi sapropor ya, sapropor itu memakan sampah dari atas, makan makanan sisa. Ya, itu contoh-contoh saja bahwa di bumi ini banyak hal yang tidak kita ketahui. Kadang-kadang kan begitu ya, baru punya kekuatan sedikit saja sudah merasa bangga ya. Padahal dengan satu kekuatan yang Allah berikan, makhluk Allah satu saja kita nggak mampu. Air misalnya ya, dengan kekuatan air apalagi gunung api dan di sini daerah Semarang wilayah sekitarnya ini mengingat banget ya bagaimana Merapi memuntahkan isi kandungan. Ingat idza zulzilatil ardu zilzalaha gitu ya, ketika bumi mengeluarkan apa yang ada di dalam, wa akhrajatil ardu athqalaha, diguncangkan bumi mengeluarkan apa yang ada di dalam. Itu orang Indonesia sebenarnya sudah sering itu, artinya sudah sering apa mendapatkan kabar seperti itu. Dan gak ada yang bisa menahannya walaupun bangunan hebat, bangkerlah dibuat dan sebagainya, rusak, hancur, mati manusia. Ya, ini salah satu penciptaan saja bahwa saya juga dulu berpikir-pikir ya, kenapa Allah ciptakan angin banget puting beliung ya. Kenapa Allah ciptakan angin? Bahkan ada angin yang sangat dahsyat, puting beliung, tornado, ya, angin apa apa ya. Kenapa gitu? Padahal cukuplah kita dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi. Kita tahu bahwa angin itu mengawinkan ya, mengawinkan tanaman. Dan tanaman-tanaman pokok manusia itu ada peran angin di sana. Padi ada peran angin, jagung ada peran angin di sana, gandum menjadi bahan buat roti pun ada peran angin di sana. Sementara hewan-hewan seperti mungkin lalat, kupu-kupu, kumbang, ya, ataupun
bentuk sari, bunga yang menempel gitu ya, yang lengket. Dia biasanya bentuknya buah. Tapi kalau tanaman model padi itu ada bentuk sarinya, tapi nggak didatangi lebah dan sebagainya. Dia cukup dengan angin untuk mengawinkan. Nah, tapi kenapa ada puting beliung ya, puting beliung, tornado dan sebagainya? Ternyata salah satu hikmahnya ya, ini juga saya dapat dari saluran TV Alam apa, saya lupa apa dia bilang, bahwa puting beliung atau tornado itu berfungsi satu hal, apa? Memindahkan panas, sehingga bumi tidak terjadi titik-titik panas tertentu yang bisa menghancurkan atau membakar bagian bumi. Ya. Jadi puting beliung itu ada hikmahnya, karena dia memindahkan daerah-daerah panas, berudara panas ke tempat-tempat lain. Ada hikmahnya. Ya. Sampai bagaimana gunung-gunung ya, wal jibala autad ditegakkan, ternyata itu menopang bumi. Jadi kembali lagi bahwa tidaklah Allah ciptakan langit dan bumi ini sia-sia dengan batil tanpa hikmah. Ya. Artinya perbuatan manusia pun pasti akan ditentukan, akan diminta pertanggungjawabannya. Orang bumi dan langit yang diciptakan demikian sempurna. Ya, ada maksudnya, tidak sia-sia. Begitu kita. Ya, makanya diperintahkan untuk beramal soleh, seperti patuhnya gunung kepada Allah, patuhnya air, angin, matahari, bulan yang gak pernah berhenti untuk patuh sampai Allah tentukan. Gak kebayang kalau mereka gak patuh sama Allah ya. Bulan pengen deketin bumi gitu ya, atau matahari gimana ya, atau meteor itu ditumpahkan semua bumi, gak kebayang. Tetap ada manzilah ya, dalam surat Yasin disebut manzilah, ada garis edarnya, ada orbitnya ya. Nggak kebayang Pak oleh kita bagaimana bumi, matahari, bulan ya, bergerak terus menerus ya, tanpa henti ya. Sejak dari kita melek mata nih, dari kita kecil, dari bayi tetap begitu ya. Kita lanjut lagi. Dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Yang menyatakan bumi, penciptaan bumi, langit itu sia-sia atau tidak ada maksud dia di dalam penciptaan itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar. Ya. Ciri-cirinya apa? Kalau kita udah dimakan oleh tanah, apa kita nanti bangun lagi? Kalau tulang-tulang kita udah hancur lebur, apakah kita akan bangkit lagi? Ya. Bagi Allah itu mudah membangkitkan lagi ya. Begitu mudahnya seperti Maryam yang mengandung tanpa sentuhan laki-laki. Begitupun Adam alaihissalam tanpa bapak dan tanpa ibu. Ya. Jadi kalau ada yang menyatakan Isa alaihissalam itu adalah Tuhan karena dia tidak punya bapak, Adam lebih berat lagi, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kenapa nggak Adam yang disembah? Ya. Oh, itu warna istimewa, nggak ada. Dia tetap manusia, begitupun Adam. Ya. Karena fungsi-fungsi manusia itu sangat terbatas. Ya. Kita nih, ini contoh lah ya. Ini teman-teman yang di rumah tahu nggak nih bagaimana saya berbuat apa gitu di mana di masjid ke musola yang lihat di apa medsos sih mungkin kelihatan saya berbuat apa. Tapi yang lihat di medsos tuh nggak ngeliat jempol saya itu di mana kan?
kita gitu ya. Ngelihat nggak bawahnya tuh pakai pakaian apa, celana panjang atau celana pendek kan nggak tahu. Betapa terbatasnya mata manusia. Makanya kalau untuk melihat Allah mungkin nggak? Nanti di surga ada satu kenikmatan, yaitu kenikmatan melihat Allah. Itu cuma nanti di surga. Ini kita nggak bakal bisa. Lihat angin aja kita nggak bisa. Ini kita ngerasain angin ini kan sepoi-sepoi kan. Kalau habis subuh itu berasa banget tuh anginnya sepoi-sepoi. Muantuknya luar biasa. Pak, bapak bisa sih ngantuk? Sama saya juga ngantuk. Kita berjuang aja. Namanya manusia ya. Habis subuh itu paling berasa. Yang repot itu tembus ya subuhnya dah. Nah, mudah-mudahan kita semangat. Ya, kembali lagi di ayat lilladzina kafaru minan nar. Maka celakalah orang ingkar ini, orang kafir ini. Ya, yang mereka menyatakan nggak ada urusan. Manusia mah hidup sekarang aja. Nggak penting perbuatan amal soleh. Kalau udah mati ya mati aja. Nggak bisa gitu. Kalau Anda menanam sebutir benih, pasti kan Anda harapkan bisa panen kan? Ini logika manusia. Anda menanam benih padi, jagung atau menancap pohon dan sebagainya, pasti akan berubah kan? Ada perubahan dengan tambahan air, bahkan disiram dengan air yang sama ya. Pasti ada perubahan dan ada hasil panennya. Dan hasil panennya itu akan kita nikmati. Itu kan goib bagi kita. Emang kita ngurusin terus tuh tanaman, ditungguin aja di depan? Enggak ya. Kita sering malah kita tinggalkan, biarkan hujan turun. Kalau kita pupuk kambing dan sebagainya, pupuk ayam, hewan dan sebagainya. Bukan kita yang menumbuhkan, gak sanggup kita menumbuhkan itu ya. Allah yang menumbuhkan dengan diberikannya berbagai sarana. Ada anginnya, ada tanahnya, ada airnya, ada sinar mataharinya ya. Gak sanggup ya. Begitulah kehidupan akhirat. Pasti ada. Dan kita diminta pertanggungjawaban seluruh yang kita kerjakan. Amal soleh kita gimana, maksiat kita gimana, dosa kita di mana, bagaimana, nanti kan begitu ya. Ayat selanjutnya, ayat ke-28 surat Shad. Jamaah dukung setrikan rahimahullah dan teman-teman jamaah masjid Anwar ya. Dan siapapun lah teman-teman yang mendengarkan saya, mudah-mudahan sampai ke hati kita ya. Karena memang kalau Al-Quran itu nggak nyampe ke hati, repot juga ya. Sebelum didengarkan ditutup telinganya ya. Ada yang ditutup karena sedang istirahat dan tidur lagi. Ada yang memang menutup diri terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan kita tidak begitu. Karena manusia itu sesuai dengan fitrahnya, itu fitrah kehendak Allah. Ada fitrah itu sesuatu yang menuntut dia sebagai hamba Allah. Akan terus-menerus begitu ya. Ayat ke-28 surat Shad. Silakan teman-teman membuka ya. Teman-teman mana saja, baik yang beriman, yang tidak, atau yang belum beriman ya, atau yang tidak beriman. Boleh. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ardh am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah Allah menjadikan sama antara orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya, seperti orang-orang yang membuat kerusakan di bumi? Apakah Allah menjadikan sama antara orang-orang yang bertakwa takut pada Allah dan orang-orang yang fujar, yang ingkar kepada Allah?
Perbedaan apa? Perbedaan orang-orang yang menerima kehendak Allah, namanya mukmin, muttaqin, beramal soleh. Pasti berbeda dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Seperti ceritanya Fir'aun yang berbuat kerusakan di bumi. Bagaimana dia bisa membunuh anak-anak Bani Israel? Ya. Dipotong leher anak laki-lakinya, dibiarkan hidup. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Dipotong leher anak laki-lakinya, dibiarkan hidup anak perempuannya. Masya Allah, kayak gimana itu diktatornya Fir'aun? Ya. Yang pertanyaannya adalah bagaimana kalau orang Quraisy itu diktator apa? Ya iyalah, kenapa enggak memperbudak manusia, walaupun seluruh manusia pada saat itu melalui zaman perbudakan. Ya. Tapi kan memperbudak manusia itu bukan perintah Allah, itu nafsu manusia. Manusia dihargai seperti binatang nomor satu. Ya. Selain itu juga curang dalam takaran dan timbangan, kemudian menyekutukan Allah, menganggap Allah itu punya anak. Padahal itu sudah melihat Allah punya anak, Allah punya besan, Allah punya istri jin wanita, anaknya adalah malaikat. Malaikat itu berjenis kelamin wanita. Itu percayaan orang Quraisy. Ya. Ini kan bentuk-bentuk kezaliman, sesuatu hal yang tidak benar. Nah, berbeda antara orang yang beriman dan beramal soleh dan bertakwa. Oh, dan semuanya ini sifat-sifat. Kadang Allah menyebut orang itu beriman, kadang orang itu orang yang beramal soleh, kadang menyebutkan orang-orang itu orang-orang yang bertakwa. Sama gak dengan orang-orang yang merusak? Enggak sama. Sama gak dengan orang-orang yang ingkar? Enggak sama. Dan ketika orang tersebut tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Allah adalah Rabbul Alamin, penguasa seluruh alam, dia pasti merusak sifat. Makanya keimanan itu berhubungan dengan akhlak. Ya, orang yang beriman yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Yarzuqu may yasha. Allah akan memberikan rezeki pada siapa yang dikehendaki. Ya. Kalau orang beriman itu santai aja tentang rezeki. Ya. Gak perlu tuh ngambil mencatut ya, marhab memarhab, kemudian menandatangani hal yang palsu ya. Karena kalau nggak ditandatangani ini hal-hal kayak gini nih Pak, saya nggak dapat proyek lagi Pak, saya bisa diusir. Ya nggak apa-apa, diusir, cari yang benar, yang halal gitu. Ya. Sulit Pak nanti kehidupan saya. Enggak, Allah menciptakan perut, Allah akan berikan isinya. Wa ma min dabbatin illa Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi ini, jalan di bumi ini kecuali Allah menentukan rezekinya. Amanahnya sebut aja ada rezekinya. Ya. Dari dulu sampai sekarang tetap ada itu, padahal gampang banget injek-injek tuh. Kalau perlu musnah itu yang namanya sebut di dunia ini. Injek-injek aja lewat dari zaman Nabi Sulaiman itu udah ada semua, dari zaman Nabi Adam semua udah. Bahkan yang nggak punya mata sama sekali bisa diberi rezeki. Apa contohnya? Bintang laut saya sering sebutkan ini karena saya melihat ini salah satu keajaiban bagi saya. Bintang laut tidak punya mata ya. Bagaimana dia bisa memakan makanannya tanpa mata? Salah satu makanannya adalah kerang hijau. Ya. Yang dilakukan bintang laut kan kerang hijau itu ada di karang-karang, di bambu, di kayu-kayu dan sebagainya. Itu dia berjalan pelan gitu ya. Ya saya menggambarkan dengan tangan saya yang melebar dan menggerak-gerakkan ujung tangan saya. Pelan jalannya itu mendekati siapa? Mendekati kerang hijau, kerang-kerang.
Dan kita nggak tahu kenapa dia diam aja. Setelah mendekati tengah-tengahnya bintang laut ini, itu dideketin ke cangkang kerangnya. Kalau kita ya makan kerang itu, caranya pertama direbus dulu gitu, sampai agak kuat, terbuka baru dikorek sama sendok ya. Kalau masih rapat diketok dulu sama kita gitu kan. Kalau dia tidak, dia cukup mendekati cangkang kerangnya ya, ada lubang ataupun ada mungkin dia buka sedikit ya. Apa yang dia lakukan oleh bintang laut itu? Ya, itu disemprotkan cairan khusus ke dalam kerang. Cairan itu akan membuat isi kerang itu menjadi murung, menjadi lembut. Selanjutnya disedot oleh mulutnya siapa? Bintang laut tengah. Disedot. Setelah itu dia keluar dengan meninggalkan kerang-kerang laut yang sudah kosong. Jadi orang yang buta aja dikasih rezeki loh. Ini nggak usah takut. Ya. Pak, gimana dong Pak? Saya kan berada di institusi ini, di lembaga ini. Kalau saya nggak ngikutin arus, nanti saya berisik. Nggak apa-apa disingkirkan. Kita mah kerja aja ngambil yang halal. Udah selesai. Ya. Kita kan nggak ini Pak. Kan kita nggak perlu idealis banget Pak. Idealis itu artinya bertakwa atau tidak? Kan itu dia masalahnya. Allah kita memasukkan sesuatu hal yang akan dimakan oleh anak dan istri kita dari hal yang fujar. Fujar itu dari hal yang ingkar. Gak bisa. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilham dua hal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah mengilhamkan kepada manusia sifat fujur, sifat ingkar, dan sifat takwa. Ada di seluruh manusia. Seperti kisahnya Salman Al-Farisi yang mencari kebenaran hingga ke Mekah. Dia penyembah api loh, Majusi Persia. Mencari terus namanya kebenaran hati manusia nih mohon maaf ya. Kita mendengar nih Al-Quran dibacakan, itu ada bagian dari hati kita yang ingin terus. Ada itu. Ada bagian dari hati kita yang ingin terus mendapatkan pendengaran bacaan-bacaan Al-Quran. Itu pasti siapapun itu. Termasuk orang yang tidak pernah mendengar Al-Quran dibacakan. Karena Al-Quran itu dari Allah. Ya. Dari Tuhan semesta alam, Tuhan yang menguasai seluruh langit dan bumi. Dia tahu betul apa yang dibutuhkan oleh manusia. Makanya Al-Quran hadir. Jadi ketika dibacakan Al-Quran itu pasti orang itu dalam hatinya itu ada rasa untuk terus mendengarkan. Ada itu sebelum dihapus oleh nafsunya. Jangan. Sebelum dihapus oleh pikiran-pikirannya yang menyatakan ketidakbenaran terhadap Al-Quran. Itu di mana-mana. Makanya Al-Quran itu dihafal oleh jutaan manusia. Ya. Bagaimana kita memalsukan sesuatu yang sudah dihafal oleh sekian banyak orang? Ya. Kita lanjut lagi. Jadi Allah mengingatkan bahwa orang-orang yang beriman, beramal soleh dan bertakwa itu berbeda dengan orang-orang yang ingkar dan membuat kerusakan. Orang yang tidak beriman pasti membuat kerusakan, itu pasti. Pak, tapi ada tuh orang yang tidak beriman kamu berbuat kerusakan. Lihat ada sesuatu hal yang pasti tidak sesuai dengan fitrah dia sebagai manusia. Pasti. Contoh misalnya, dia ini Pak nggak ada beriman dengan Al-Quran, tapi dia bagus gitu dalam keimanan. Iya, tapi dia berkeyakinan yang berbeda. Contohnya berkeyakinan tidak nikah misalnya. Ada itu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, dia tidak nikah. Nggak mungkin manusia itu tidak nikah. Kecenderungannya pasti menikah.
ada sesuatu yang disematkan di dalam manusia, yaitu kecenderungan biologis yang dia akan melanjutkan keturunan. Ketika dia tidak nikah, berarti dia menghapus hal yang diberikan oleh Allah, dan pasti gak benar. Itu contoh. Ya. Coba kita lihat lagi, pasti ada hal-hal yang merusak di bumi kalau dia tidak beriman apapun. Ya, contoh, waktu itu kalau tidak salah berapa tahun ya, mungkin lebih dari 15 tahun lalu ya, seorang presiden Amerika, ya, saya nyebutin negaranya, ya nggak apa-apa, seorang presiden lah, kalau nggak salah presiden Amerika itu terkena skandal dengan salah satu sekretarisnya atau apa ya, mungkin pernah dengar. Ketika diadakan rapat di DPR mereka, legislatif mereka, voting memenangkan presiden itu. Apa bilangnya? Yang penting gak ada urusannya dengan kenegaraan. Coba bayangin. Dan dimaafkan juga. Sementara dia tanda kutip berselingkuh. Jadi dimaafkan presiden yang berselingkuh. Kebayangkan betapa sakitnya wanitanya. Kecuali wanitanya juga brengsek juga ya. Betapa sakitnya anaknya. Ya. Semalam saya lihat di TV, ada di medsos saya lihat itu seorang kepala desa di salah satu desa di Indonesia itu selingkuh dengan seorang wanita aktivis PKK atau apa saya lupa ya. Nah, ketahuan selingkuh. Anaknya itu sampai bilang kepada bapaknya supaya dicerain aja ibunya. Malu kan? Pertama malu karena ibu ini berzina. Yang kedua adalah bagaimana laki-laki ini ya, laki-laki bisa menerima kehadiran laki-laki lain. Ayam jago, kalau ada ayam jago di kandang ada dua ayam jago berantem terus, nggak usah di dalam kandang, di luar aja dia bisa berantem dengan itu. Di rumah tuh bikin kandang ayam itu ada dipakai pagarnya itu dari kayak jaring gitu ya. Saya pikir itu bisa aman dari gangguan-gangguan lain ya. Ternyata ayam jago itu bisa berantem dengan ayam jago di luar, ayam jago di dalam berantem dengan ayam jago di luar, walaupun dipisahkan dengan jaring itu. Dan ini juga sampai ada yang nungguin untuk berantem gitu, ayam jago. Bagaimana seorang laki-laki begitu ketika tahu istrinya berzina dan sebagainya, pasti sakit terus. Ya. Wah, kita sampai sini ya. Jadi nggak sama tuh orang yang bertakwa, yang mengikuti perintah Allah, yang memutuskan perkara dengan benar. Itu kan orang yang bertakwa. Berbeda dengan orang yang jujur. Makanya kemarin saya sampaikan, hakim itu ada 3, 2 di neraka, 1 dalam surga. Ya. Kalau dia memutus perkara dengan cara sebenarnya, cara yang Allah berikan, dia akan masuk ke dalam surga. Mengatur kehidupan begitu. Dan orang-orang bertakwa yang mau mengikuti cara-caranya Allah. Beda dengan orang yang fujar, orang-orang yang ingkar. Dia pasti mengikuti cara-cara nafsu, cara-cara setan, cara-cara instan yang nggak benar. Ya, emang ada cara instan yang benar ya, Bang? Maksudnya kan kadang-kadang begitu ya. Mencuri kan cara instan. Mengambil uang rakyat, korupsi dan sebagainya dengan itu kan caranya instan, pengen cepet. Ya. Di bypass rezeki orang dipotong, kalau diambil semua masuk ke kantong dia semua. Pasti ketika diberi hak penguasaan hutan misalnya dihabisi semua hutan.
ditinggalkan begitu saja. Misal jadi begitu. Nomor sekarang ke 29 ya, ayat ke 29 surah As-Saff. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab ini, kitab Al-Qur'an, anzalnahu ilaika, diturunkan dari kami untuk engkau ya Muhammad, mubarakun, ya, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, supaya orang-orang memperhatikan ayat-ayatnya, waliyatadzakkarul albab, dan tidaklah orang yang memperhatikan ya, atau mengingat kecuali orang-orang yang berakal. Nah ini redaksi kalimatnya berubah menjadi orang kedua, karena kata-katanya kitabun anzalnahu ilaika, berarti berhadapan dengan Rasulullah SAW. Apa kitab ini? Ya ada kitab Al-Quran. Kitab ini diturunkan kepada engkau ya Muhammad dengan keberkahan, berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kitab ini mengatur kehidupan manusia, bagian dari rukun iman kita. Kitab terakhir namanya Al-Quran. Mubarakun, yang mendapatkan keberkahan. Ya. Liyadabbaru ayatihi, supaya orang-orang itu memperhatikan ayat-ayatnya, memperhatikan apa yang dikehendakinya. Ya. Allah menghendaki apa terhadap manusia, ada di dalam Al-Quran, diperkuat dengan hadis Nabi sebagai implementasi amal solehnya gitu, jadi kelihatan di hadis Nabi. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqul Quran, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaknya itu Al-Quran. Al-Quran berjalan itu kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini ya, yang diingkari orang-orang kafir, orang-orang ingkar, orang-orang yang gak mau. Ya. Nah, kitab yang diberi keberkahan ini yang menjadi syifa, ya, banyak sebutannya Furqan, Al-Quran itu ya. Ada Alkitab, Al-Quran, Al-Furqan, ya. Syifa sebagai penyembuh, banyak sebutan-sebutan Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita manusia ini memperhatikan apa ayat-ayatnya, dilihat ayat-ayatnya seperti apa. Makanya bagi orang Indonesia, selain bisa membaca, harus bisa memaknainya, karena kita nggak ngerti kan bahasa Arab. Ya, sebagian aja yang ngerti. Makanya perlu datang ke pengajian, perlu datang ke majelis taklim. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Ya, kita dari kecil diajari membaca untuk memahami manusia, memahami alam, memahami kehidupan. Ketika ada Al-Quran, di sana ada jalan hidup kita, ya kita harus berusaha memahaminya supaya kita bisa beramal. Gimana nggak bisa? Gimana kita bisa beramal kalau kita nggak memahami? Gimana mau memahami, membaca saja kita sulit. Kenapa sulit? Banyak hal yang kita berikan alasannya. MBA, manusia banyak alasan. Saya kan masih sibuk, saya kan nggak ada waktu. Saya lagi bisnis, bentar lagi mau gol di bisnis saya. Nggak ada kesempatan untuk datang ke ustadz, ke majelis taklim, ke orang yang mengerti. Kita sama 24 jam harinya sama. Orang kok bisa, kita kenapa enggak? Ya, makanya datang. Pak, saya nggak mau datang ke ustadz, malu nanti saya jadi rame lagi. Saya belajar ke ustadz, saya jadi ketahuan. Saya baru ikros 1 gitu misalnya. Ya daripada malu di hadapan Allah, lihat sekarang era gitu ya, isin Pak, saya habis gimana, saya paling parah di kampung ini, paling gak bisa saya baca Al-Quran, gimana gitu, nanti saya dirasa gitu. Bener gitu bahasa Jawa.
di di apa sih disebut-sebut manusia itu diomongin orang lagi Pak, ketahuan saya nggak bisa baca. Nah daripada nanti malunya di hadapan Allah, mendingan sekarang. Di sini banyak lah insya Allah. Alhamdulillah kemarin, alhamdulillah saya dengar dari Pak DKM di Pawawan bahwa ada kegiatan bimbel Al-Quran yang kemarin ketika COVID ada bimbingan belajar ditambah dengan pelajaran Al-Quran. Anak-anak mau dan banyak orang-orang termasuk guru-gurunya itu orang-orang yang bisa. Tinggal kita nih yang mendengarkannya. Segeralah untuk mendekati Al-Quran, mendekati masjid. Ya. Kuat kita kemana-mana jalan kaki ya ke sawah sampai ujung-ujung bawa rumput atau bawa apa, atau kita kemana-mana pakai motor. Yang paling berat itu jalan kaki ke masjid. Ke masjid itu termasuk jalan yang paling jauh dan berat. Ya. Nah, kita usahakan sekarang, jangan nunggu lagi, repot kalau kita nunggu. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Albab, ulul albab dari bab, ya. Jamak ya. Jamak itu maksudnya banyak. Jadi orang-orang yang berakal inilah yang bisa mendapatkan pelajaran, peringatan dari Allah. Ketika dikasih tahu kau akan diminta pertanggungjawabannya, ada azab yang menanti Anda kalau Anda tidak patuh pada Allah, dan ada surga yang menanti Anda kalau Anda patuh dengan Allah. Orang-orang yang berakal benar, pasti berpikir benar. Ya, benarlah kita harus nikah, benarlah kita puasa. Ternyata banyak juga dari sisi manfaatnya ya. Walaupun jangan ditambahin begini ya, saya berpuasa karena saya ngambil dari sisi manfaatnya aja, dari sisi kesehatan. Jangan, kalau Allah merintahkan ikut aja. Masalah ada bonusnya, alhamdulillah. Jadi seluruh syariat ini adalah kebaikan, al-khair, kebaikan. Ya, Islam menganjurkan kebaikan. Apapun yang dia perintahkan itu ada kebaikan di sana. Sekalipun memerintah yang kelihatannya nggak masuk akal. Contoh apa yang nggak masuk akal? Ketika Islam, ya, bapaknya masuk Islam misalnya, anaknya nggak bisa dapat waris kalau dia masih non Muslim, nggak bisa. Kan kayaknya nggak masuk akal, ya kan anaknya gitu. Ya, tapi ada hal-hal tertentu yang Allah sampaikan, termasuk hukum kisos. Kisos itu bunuh dibalas bunuh. Kalau dalam hukum Islam gitu. Al-Qisas itu hayatan fi, ada kehidupan di sana. Makanya ada hukum kematian, hukum bunuh. Di Indonesia tidak menjadi hukum positif, tapi di Indonesia masih mengakui hukuman mati karena cuma itu yang layak. Di beberapa negara ada yang tidak menganggap hukuman mati itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Nah dia melanggar hak asasi orang, gitu kan? Makanya narkoba gitu ya, kalau di Malaysia kalau salah bawa sekian gram itu udah dianggap terbukti ya bahwa dia memang benar bandar dan sebagainya, bawa sekian digantung. Ya, kalau di Brunei LGBT itu ya, gay dan sebagainya dihukum mati karena itu penyakit. Ibarat tumor harus dipotong. Dan memang kalau di Islam itu ya LGBT itu ya dihukum, jangan dilindungi gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf bila kata-kata yang salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.